Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 4 Mei 2025 jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Mei 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 27 April 2025 jam 9 pagi sebesar Rp11.127.000, syukur sebesar Rp1.546.000, persepuluhan sebesar Rp2.800.000 dan sarana fisik Rp616.000. 3. Penerimaan kolekta Minggu 27 April 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.032.000, syukur sebesar Rp365.000, persepuluhan sebesar Rp2.150.000 dan sarana fisik sebesar Rp579.000. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Lenta E. Simbolon, Wakil Sekretaris Umum PGI, dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Amos 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Stella Kaya dan Desla Parera. Lagu prosesi masuk para pelayan menyanyi Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan ayat yang keempat. Lagu untuk jabat tangan menyanyi Kidung Jemaat 346. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu kami mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan, dan selama di ibadah minggu pertama saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 4 Mei 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta R.A. Rikumahwa MTH. Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI.
adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nas pembimbing hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita pujikan Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Yesus
Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Jemaat, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
salib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosa yang kecil. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bersama di saat ini kita akan membaca dari kitab Amos. Amos pada pasal yang kelima, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Amos, pasal 5 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Mendahulunya, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dalam seluruh pelayanan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin.
Amos 5 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Dengan perikop melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam, dan yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi keteguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Horas. Oh, banyak juga orang Batak kelihatannya di sini ya. Saya Pendeta Lenta Boru Simbolon, Ibu dan Bapak, jika ada perantau di kota Ambon yang bermarga, horas untuk kita semua. Saya dari Pematang Siantar. Mama saya Boru Simanjuntak, kalau orang Batak kemanapun pergi harus kasih tahu marga mamanya apa gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu silsilahnya, terus nanti mungkin ada Simanjuntak di sini, saya ditraktir makan siang gitu. Ibu Bapak, saya berasal dari Gereja Huria Kristen Indonesia. Mirip-mirip lah dengan HKBP begitu. Saat ini melayani di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kita sedang ada kegiatan penjemaatan dokumen keesaan gereja yang baru saja disahkan pada sidang raya PGI November yang lalu di Toraja. Saya S1-nya akuntansi dari USU. Orang sering bilang saya ini tersesat di jalan yang benar, karena akhirnya ada akuntan yang memilih kemudian menjadi pendeta begitu. Sebenarnya ketika saya lulus SMA, saya bilang ke mama bapak saya mau jadi pendeta. Terus mama saya bilang, ngapain kau jadi pendeta? Pendeta itu enggak ada uangnya, enggak bisa jadi orang kaya. Susah nanti apalagi perempuan. Terus bapak saya juga bilang, iya betul itu Inang, enggak usah jadi pendeta lah. Kamu ambil ekonomi aja, nanti kau kerja di bank, kerja di perusahaan, cepat kau nanti dapat uang. Bisa kau bantu mama bapakmu sekolahkan adikmu, saya anak pertama dari 5 ibu bapak. Kau bantu mama bapakmu bangun rumah kita. Bisa kau nanti beli mobil dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena saya ini anak yang berbakti kepada orang tua, ibu bapak, saya pun ambil ekonomi, akuntansi di USU, dan sebelum lulus saya memang sudah bisa magang dan bekerja di perusahaan. 6 tahun saya menjadi general accounting, staf accounting perusahaan Betadine. Kemudian saya merasakan kegelisahan bahwa perusahaan itu bukan tempat saya, rasa-rasanya begitu. Kemudian saya resign di tahun 2006 dan saya masih bingung, adik saya 4 semuanya juga ingin sekolah. Mama bapak saya hanya petani kecil, ibu dan bapak. Mama saya tamat kelas 6 SD, bapak saya hanya tamat kelas 3 SD. Tapi keduanya merindukan anak-anaknya semua bisa sarjana. Dan ketika saya sudah sarjana, adik saya yang kedua, ketiga, keempat, kelima juga ingin juga seperti kakaknya mau sekolah gitu. Saya bekerja, tidak sempat menabung untuk diri saya sendiri, tapi menabung untuk adik-adik saya bisa sekolah. Tapi kemudian saya berdoa kepada Tuhan, saya masih rindu jadi pendeta Tuhan, gimana nih?
saya mengundurkan diri dari perusahaan. Saya sempat buka warung Ibu Bapak, warung makan. Kebetulan saya bisa masak sedikit-sedikit. Dan suatu hari ibu dari teman saya bilang, percumalah kamu sarjana akuntansi, ujung-ujungnya kamu buka warung juga. Padahal waktu itu saya berdoa, saya mau menabung sambil usaha supaya saya bisa kuliah di teologi begitu. Dan saya sempat kuliah teologi di Medan, nggak sampai 1 tahun, saya mundur dan saya berangkat ke UKDW Yogyakarta. Master Divinity saya dari UKDW Ibu Bapak. Kemudian saya lanjut MTH ke Korea Selatan, pulang dari sana sempat bergumul jadi pendeta atau tidak ya? Karena ketika saya praktek di gereja ternyata pendeta pun pergumulannya berat. Kadang diomongin jemaat yang sana, diomongin jemaat yang situ, jemaat juga blok-blokan, majelis juga blok-blokan. Saya membatin, Tuhan kayaknya memang berat jadi pendeta. Sempat 1-2 tahun saya bergumul, saya jadi pendeta atau tidak. Ujungnya Tuhan memanggil, saya ditahbiskan belum lama Ibu Bapak, 2018. Saya ditahbiskan di gereja asal saya, Huria Kristen Indonesia. Kemudian perjalanan hidup membawa saya aktif di gerakan ekumene, tadinya bekerja di STT di seluruh Indonesia, kemudian melayani di persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Satu hal yang ingin saya sampaikan dari perjalanan hidup saya Ibu dan Bapak, kalau Tuhan sudah memanggil, siapapun tidak bisa menghalangi. Orang tua, khususnya orang Batak itu, ingin sekali anak-anaknya jadi jenderal, jadi orang kaya, jadi pengacara yang punya mobil mewah. Jadi ketika ada anak dalam keluarga pintar sedikit, sayang kalau jadi pendeta, sayang kalau jadi hamba Tuhan. Kalau ada anak nakal-nakal 2-3 kali pindah sekolah nggak lulus-lulus, apa katanya? Masukkanlah ini ke STT, biar bertobat dia di STT. Ibu Bapak, saya mau mengatakan pekerjaan Tuhan butuh orang-orang yang hebat, yang pintar, yang terbaik dari rumah. Jangan pernah mengirim anak-anak yang menurut kita tidak terlalu baik, kita kirim ke sekolah teologi. Kita pikir dia akan bertobat di STT dan nanti dia akan jadi pendeta, jadi orang baik. STT tidak bisa mengubah orang, Tuhan yang bisa mengubah orang. Dan semoga di budaya di Maluku tidak seperti orang Batak begitu ya. Kalau yang terbaik untuk Tuhan serahkan. Kalau anak itu mau jadi hamba Tuhan, serahkan. Jangan ditahan-tahan, nanti jalannya akan panjang berliku-liku seperti orang Israel. Bapak saya sudah meninggal, 1 tahun sebelum dia meninggal, dia sakit di rumah sakit, dia ngajak saya ngobrol. Dia bilang begini, Bapak harus minta maaf ya Inang, karena dulu Bapak melarang-larang kamu jadi pendeta, padahal ujung-ujungnya kamu jadi pendeta juga. Iya Pak, enggak apa-apa, perjalanan hidup orang memang beda-beda. Iyalah, coba kalau Bapak dulu enggak menghalang-halangi kamu, mungkin kamu sudah bisa jadi sekjen atau pendeta klasis katanya gitu. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mengatakan, keluarga-keluarga Kristen jangan pernah menghalangi putra dan putri kita untuk melayani Tuhan. Walaupun dia yang paling pintar di rumah, yang paling hebat di rumah, kalau dia ingin jadi pendeta, kirim yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita kirim yang setengah-setengah atau tanda kutip yang ya sudah 2-3 kali pindah sekolah, nanti gereja kita akan diurus orang-orang yang seperti itu. Maka gereja Tuhan harus diurus oleh orang-orang terbaik dari Roma. Itu perkenalan saya, semoga ada orang-orang Batak yang merantau di Ambon nanti mengajak saya makan di mana gitu ya. Baik Ibu Bapak, saya menyiapkan slide PowerPoint untuk menolong kita melihat khotbah hari ini sangat menarik, boleh teman-teman multimedia. Terima kasih. Pendidikan untuk keadilan, next. Ibu Bapak, boleh slide berikutnya? Ya, pada sebuah harian Kompas, kalau tidak salah 8 Maret yang lalu, ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa Indonesia kita ini sangat religius, ranking 8 di dunia yang paling religius, tapi yang paling tinggi tingkat korupsinya. Paling rajin beribadah, tapi paling gemar melakukan korupsi. Kalau Bapak Ibu membaca Kompas 8 Maret yang lalu, itulah yang dikatakan di sana. Konon katanya orang Indonesia itu, boleh next,
Beragamanya memang nomor satu, tapi itu hanya simbolik saja. Persis seperti orang Farisi yang suka berdoa di pinggir-pinggir jalan dan menuduh, oh itu orang berdosa, saya orang suci. Jadi secara simbolik di dunia yang terbuka ini, di area publik, kita menunjukkan kita ini religius. Tapi secara substansial kita tidak religius. Maka inilah yang menimbulkan Indonesia menjadi 10 besar negara yang paling religius, paling gemar beribadah, tapi juga paling gemar melakukan korupsi. Kalau tahun-tahun yang lalu korupsi masih MM-an Ibu Bapak, tapi tahun ini kita mendengar udah pakai T sekarang, udah M, enggak M lagi, T, triliunan. Orang bilang kita pakai Pertamax saja biar mesin mobilnya lebih awet. Bapak Ibu, ternyata Pertamax pun itu Pertalite juga. Luar biasa negeri kita ini. Pemimpin-pemimpin kita religius semuanya, tapi tingkat korupsi juga paralel, juga tinggi. Ada apa? Ada apa dengan cara kita beragama? Ada apa dengan cara kita beriman kepada Tuhan? Next. Dalam Amos pasal 5, tadi kita melihat Ibu Bapak, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 1, ini sebenarnya ratapan Nabi Amos. Dia menangis, dia meratap, dia sedih, hatinya hancur menyatakan ayat-ayat ini kepada bangsa Tuhan, bangsa Israel. Dia meratap persis seperti bangsa kita Indonesia. Israel pada masa itu religiusitasnya sangat tinggi, tapi ketidakadilan ada di mana-mana. Dia meratapi kondisi bangsa, rajin memberikan persembahan, rajin beribadah. Kalau Bapak Ibu melihat Amos 5 ayat tentang peribadahan, ya Amos 5 ayat 21, Bapak Ibu saya bacakan buat kita. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tuhan jijik dengan seluruh perayaan, selebrasi, ritual-ritual ibadah. Kemudian dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bagian ini Amos menyampaikan suara hati Tuhan yang begitu keras, mengatakan aku jijik dengan segala perayaanmu, dengan segala ritual-ritualmu, pestamu untuk beribadah, persembahanmu, aku tidak mau pandang. Tapi Tuhan menekankan, biarlah keadilan ditinggikan, kebenaran ditinggikan. Itu lebih dari segala selebrasi, dari segala perayaan, dari segala ibadah-ibadahmu itu. Ibu Bapak, tahun ini PGI berulang tahun yang ke-75. Ulang tahun yang spesial sekali, 75 tahun Tuhan memberkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dari panitia kami ingin merayakannya besar-besaran di sebuah gedung di Tangerang ASBSD yang bisa menghabiskan 7-10 miliar. Karena gedungnya saja sudah mahal. Tapi kemudian kondisi Indonesia hari-hari ini membuat seluruh panitia dan pimpinan gereja, para senior mengatakan, biarlah perayaan kita sederhana saja. Tidak perlu bermewah-mewah. Lebih baik dana itu diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang membangun masyarakat dan gereja. Bakti sosial daripada kita merayakannya dengan menghabiskan banyak anggaran. Bukankah gereja juga sering tergoda Ibu Bapak? Kita ingin merayakan sesuatu dengan selebrasi, menghabiskan banyak uang, tapi kita tidak peka bahwa di sekeliling kita terjadi ketidakadilan. Dan itu yang ditentang oleh Nabi Amos dalam bagian ini. Next. Pembacaan kita tadi dikatakan keadilan sudah menjadi ipuh, tidak berguna lagi seperti abu.
Kebenaran dihempas ke tanah, tidak ada lagi kebenaran dan keadilan. Orang yang menegur dibenci. Kemudian ada kekejian kepada orang-orang yang jujur. Orang yang jujur malah dibully. Orang yang punya integritas malah dikucilkan. Korupsi dan keadilan ada di mana-mana. Dan orang-orang lemah diinjak-injak haknya. Hal-hal inilah yang dibenci oleh Tuhan, sehingga Amos harus meratap dan mengatakan ini kepada bangsa yang dipilih Tuhan itu. Mereka terjebak dengan ritual-ritual agama, tapi tidak ada ritual yang substansial dari dalam hati. Hanya supaya terlihat religius di depan orang. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati ibu dan bapak. Next. Maka kita perlu mengembangkan religiusitas yang substansial, tidak hanya yang simbolik, yang bisa dilihat orang, berdoa ke gereja, mengumpulkan persembahan kemudian diumumkan, tapi religiusitas yang muncul dari hati dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita beriman bisa dilihat orang dengan cara kita berkata-kata, cara kita menyapa orang, cara kita tersenyum, cara kita berelasi kepada siapapun. Terlihat bahwa ada Kristus yang ada di dalam hidup kita, ibu bapak. Itulah yang disebut religiusitas substansial. Maka diperlukan pendidikan yang dimulai dari rumah, gereja, dan sekolah formal. Segala sesuatu harus dimulai dari rumah, ibu dan bapak. Gereja tidak hanya gereja Protestan Maluku secara institusi, sekarang kita berada di GPM Maranatha, tapi gereja yang sesungguhnya ada di rumah kita masing-masing. Boleh next? Orang sering berpikir ke gereja, tidak pernah absen dalam setahun, Natalan memberi persembahan, Paskah kita buat apa itu, jalan salib Tuhan Yesus, ada selalu orang yang dicambuk. Tapi itu yang disebut tadi simbolik, kalau tidak ada yang substansi kita lakukan. Dalam sidang raya PGI di Sumba, gereja-gereja di Indonesia mengalami 5 krisis ibu dan bapak. Ketika di Sumba masih 3, di Toraja menjadi 5, mohon maaf. Di Sumba 3, krisis ekologi, krisis kebangsaan, krisis ekumene. Ketika 5 tahun berikutnya, krisis yang dialami gereja-gereja bukannya berkurang tapi tambah 2. Krisis keluarga dan krisis pendidikan, ditambah dengan dampak artificial intelligence yang dianggap menjadi tantangan teknologi informasi yang terus berkembang. Ibu dan bapak, dulu di keluarga saya, di kampung saya, tabu orang bicara perceraian, apalagi di gereja. Orang Batak itu paling tabu bercerai. Walaupun sudah terjadi perceraian terselubung suami istri, mungkin sudah bertahun-tahun tidak komunikasi dengan baik, tapi tidak akan pernah dipublikasikan sudah bercerai, itu tabu secara agama dan adat Batak. Tapi hari-hari ini begitu gampang menemukan pasangan-pasangan, oh itu sudah bercerai, oh di pengadilan sudah bercerai, oh di catatan sipil sudah bercerai. Gampang sekali menemukan cerita-cerita seperti itu. Angka perceraian tinggi, perselingkuhan tinggi, gap generasi orang tua dengan anak sulit berkomunikasi. Ibu-ibu di gereja sering curhat, ibu pendeta saya susah bicara dengan anak saya sudah gak mengerti lagi anak zaman sekarang. Ada gap yang sangat luas antara orang tua dan anak yang beda generasi. Anak dengan hidupnya sendiri, orang tua dengan dunianya sendiri, ada di rumah yang sama tapi hidup dalam dunianya masing-masing. Ini pergumulan kita dalam krisis keluarga ibu dan bapak. Boleh next? Agak kecil ya ibu bapak ya. Nanti boleh di-share kalau dibutuhkan. Krisis keluarga juga karena masalah ekonomi, pinjol, judol. Di kota-kota besar seperti Jakarta ibu bapak, anggota-anggota gereja pun terlilit pinjol. Banyak yang dipecat oleh atasannya karena apa? Seluruh debt collector dari mana-mana datang menelepon sampai atasan ditelepon, resign, dipecat. Itu warga gereja ibu bapak. Masalah ekonomi dalam keluarga. Judi online, tadinya hanya game online. Anak-anak muda kita akhirnya ikut dalam judi online.
Banyak lagi masalah-masalah keluarga lainnya Ibu Bapak. Banyak sekali masalah keluarga kita dan ini tugas kita bersama sebagai gereja. Next. Satu lagi, saya tidak tahu dalam budaya orang Maluku, fatherless adalah salah satu faktor yang sangat besar mempengaruhi krisis dalam keluarga. Bapak secara fisik ada di rumah, tapi peran dan fungsinya tidak terjadi dengan baik. Banyak anak-anak yang merindukan sosok Bapak sebagai imam, tapi itu tidak dia dapatkan di rumah. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film Ngeri-Ngeri Sedap, walaupun itu backgroundnya budaya Batak, ada sosok Bapak yang sangat ditakuti oleh anak-anaknya, sampai anak-anaknya merantau gak mau pulang, karena gak mau ketemu dengan bapaknya. Tidak ada yang baik yang diingat dari bapaknya. Tidak ada yang membuat dia merindukan bapaknya. Ibu dan Bapak, saya dari kecil dididik oleh mama saya yang sangat tegas dan disiplin. Bapak saya justru sangat lemah lembut. Bapak saya mengajari saya berdoa, bangun tidur harus berdoa. Sebelum tidur harus berdoa. Itu yang ditinggalkan Bapak saya sebagai teladan yang tidak bisa saya lupakan. Dan saya membayangkan jika semua Bapak bisa seperti itu. Tentu Bapak saya bukan Bapak yang sempurna. Tapi warisan teladan itu membekas di ingatan saya. Padahal waktu itu saya masih sangat kecil, mungkin umur 4 tahun, 5 tahun begitu ya. Bangun tidur, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa sama-sama. Walaupun ada masa semakin besar pergumulan hidup, tradisi itu hilang. Dan saya nggak tahu mulai kapan Ibu Bapak. Saya berharap dan berdoa, kaum Bapak yang hadir hari ini, boleh sungguh-sungguh melakukan fungsi dan perannya di rumah sebagai imam. Gereja yang sesungguhnya adalah rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Dan Bapak menjadi imam bersama Ibu. Anak-anak zaman sekarang, kalau dulu katakan ibu saya marah-marah, saya dipukul, saya diam saja. Saya anggap itu bagian dari pendisiplinan. Anak zaman sekarang kalau dipukul mereka lapor ke KPAI Ibu Bapak. Betul, betul. Dicubit guru di sekolah, gurunya dilaporin. Zaman sekarang tidak boleh ada kekerasan fisik di sekolah, di rumah dan lain sebagainya. Seluruh pendidikan spiritualitas iman harus dimulai dari rumah dan Bapak dan Ibu perlu menjadi teladan yang hidup. Anak zaman sekarang bilang, ke gereja, ke gereja, ke gereja. Anaknya bilang, Bapak enggak ke gereja, kenapa nyuruh-nyuruh kami ke gereja? Kalau saya dulu Bapak saya bilang, ke gereja, ke gereja, ke gereja. Saya ke gereja walaupun Bapak saya nonton tinju di warung kopi. Anak zaman sekarang itu banyak informasi yang mereka terima Ibu Bapak. Orang yang lebih tua bilang anak zaman sekarang itu nggak tahu sopan santun. Sebenarnya bukan nggak tahu sopan santun Ibu Bapak. Generasinya berbeda. Generasi kita yang X, Y dengan generasi Z itu berbeda. Bagi mereka merespon dengan instan itu, ya itu cirinya mereka. Kalau mereka nggak setuju mereka langsung bilang, walaupun itu pada bapaknya sendiri atau ibunya sendiri. Satu hal yang dirindukan anak-anak muda kita, putra-putri kita, teladan dari orang tuanya. Semoga tidak ada anak-anak yang merindukan sosok bapak. Dan krisis keluarga kita bisa hadapi bersama kalau orang tua kuat membina spiritualitas anak-anak dari rumah. Next. Ecclesia domestica. Ecclesia, gereja domestika yang terkecil. Rumah tangga adalah gereja yang terkecil. Next lagi. Gereja secara institusi akan kuat jika keluarga kuat. Jadi rumah menjadi pusat pendidikan iman. Ada beberapa keluarga bilang begini, kenapa anak saya belum pintar berdoa? Komplain sama guru sekolah minggu. Memangnya anak-anak pintar berdoa itu tanggung jawab siapa ibu bapak? Tanggung jawab mama dan bapaknya dari rumah. Itu bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Sekolah minggu itu hanya 1-2 jam sekali dalam seminggu.
Anak ini di rumah dari Senin sampai Senin lagi, dari pagi sampai malam dalam monitor orang tua. Kalau ada anak-anak tidak bisa berdoa, tidak percaya diri tampil di depan umum, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana orang tua mendidik anak ini dari rumah. Jangan pernah menyalahkan guru sekolah minggu atau menyalahkan pendeta di gereja. Itu tanggung jawab orang tua yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan lewat putra dan putri. Next. Orang tua perlu memberikan teladan yang hidup. Anak-anak muda kalau ditanya ya, orang Batak itu ibu-ibunya katanya cerewet, merepet terus. Satu kesalahan diomongin terus, sepanjang minggu diomongin terus. Anaknya udah pakai headset, nggak mau dengerin mamanya, ngomong apa kek terserah, gue denger musik aja. Ada yang begitu di sini, generasi Z? Ada ya Ibu Pendeta. Denger musik aja daripada dengerin mama, merepet terus dari pagi sampai siang sampai sore. Bapak Ibu, teladan yang kita tunjukkan itu lebih kencang bersuara daripada repetan kita. Mari kita berusaha menjadi teladan yang hidup bagi anak-anak kita. Keluarga menjadi perpanjangan gereja yang besar ini. Sekali lagi, keluarga adalah pilar yang mengokohkan gereja. Kalau keluarga kokoh, kuatlah gereja itu. Next. Maka tahun ini pun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mohon maaf Ibu Bapak karena saya bekerja di PGI, sedikit-sedikit PGI gitu ya. Tahun ini kita mendorong seluruh gereja-gereja di seluruh Indonesia, anggota PGI pun bukan anggota PGI, semua PGI wilayah di seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan PR besar ini, keluar dari krisis keluarga. Kita harus banyak-banyak melakukan program untuk memperkuat basis keluarga, meningkatkan spiritualitas keluarga. Kalau di GPM ada Binakel, Ibu Bapak ya, Bina Keluarga. Di gereja lain ada Mesbah Keluarga. Di gereja saya ada Kebaktian Keluarga. Bapak Ibu, kita harus sering-sering berkumpul anggota keluarga, makan bersama itu penting sekali. Ketemu, ngobrol itu penting sekali, beribadah bersama, melayani bersama, doa bersama di rumah, bina keluarga. Ini penting untuk kita terus lakukan, hidupi, dan turunkan kepada yang lebih muda. Untuk kita bisa keluar dari krisis keluarga. Itu salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Next. Maka dari Amos 5 ayat 7-13 saya mencatat 3 refleksi yang bisa kita bawa pulang hari ini. Bahwa nilai-nilai kebenaran, keadilan dan integritas harus dimulai juga dari rumah. Suatu hari seorang bapak kami undang pembicara dari KPK, dia bilang begini, ibu punya peran penting membuat anak itu menjadi materialistis atau tidak. Ibu yang mengandung anak, ibu yang melahirkan dan paling dekat dengan anak secara emosi ataupun intensitas relasi. Maka kalau ibu sering-sering bilang, kau jadi harus orang kaya ya, nanti pinter-pinter di sekolah ya biar bisa jadi jenderal ya, pinter-pinter di sekolah ya harus ranking 1 ya supaya bisa jadi pengacara hebat ya, bisa punya mobil mewah ya. Itu akan terinternalisasi Ibu Bapak, materialistis, uang, kaya. Kita perlu berubah dalam mendidik anak-anak kita. Bahwa nilai-nilai integritas harus diajarkan mulai dari rumah. Harus kita bilang, harus jadi anak jujur ya nak, harus jujur ya nak. Kalau nggak bisa ngerjain PR, nggak perlu nyontek ya nak. Kerjakan semampumu ya nak. Nggak perlu nyontek demi nilai A, lebih baik kamu dapat nilai 7 tapi hasil kerjamu sendiri daripada kamu nilai 10 tapi kamu nyontek. Itu dimulai dari rumah. Nilai-nilai keadilan yang diinginkan Amos tadi akan terjadi kalau dimulai dari rumah. Bapak dan Ibu memulai hal-hal kecil dengan menjelaskan kepada anak supaya dia peka. Oh, ada yang tidak adil di sini, dia peka dan dia tahu. Oh, ada yang tidak benar di sini, oh dia peka, dia tahu. Oh, ada yang tidak oke di sini, dia peka. Karena dimulai latihannya dari rumah. Dulu kita belajar Pancasila. Kalau ada 1 roti, ada 5 anak yang sedang menunggu giliran. Kalau mau adil dibagi berapa rotinya? Dibagi 5 Bu, itu baru adil. Tapi
Tapi keadilan menurut Tuhan kita tidak seperti itu, Ibu Bapak. Adil bisa berarti yang satu dapat dua, yang lainnya mungkin setengah-setengah. Sesuai dengan kebutuhan, yang kuat menopang yang lebih lemah. Kasih. Maka keadilan dan kasih tidak pernah bisa kita pisahkan, Ibu Bapak. Keadilan yang ditawarkan oleh Tuhan kita beda dengan keadilan dunia ini. Kalau dunia ini mau adil atau kita mau diadili oleh Tuhan, kita semua akan masuk neraka, dihukum, maut. Tapi karena kasih Tuhan dalam Kristus, kita pindah dari maut ke dalam hidup. Karena Dia bangkit, kita pun punya jaminan kebangkitan nanti. Sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah bangkit. Maka kasih Tuhan itu akan menolong kita juga peka melihat ketidakadilan di sekitar kita. Anak-anak bisa tahu ini tidak oke, tidak adil kalau dimulai dari rumah. Jadi tolong ibu dan bapak yang punya anak, jangan memaksa mempus anak-anak kita harus ranking 1 terus sampai dia stres, masih kecil pun harus stres ranking 1. SMP, SMA, bahwa pendidikan itu tidak melulu bicara tentang prestasi, nilai A, juara 1, kompetisi. Ini yang kadang kita lupa dalam pendidikan dari rumah. Tapi pendidikan dari rumah perlu mengasah spiritualitas anak, bagaimana dia peka dengan sekelilingnya. Siapa yang perlu kutolong? Temanku ini perlu kutolong, orang itu perlu kutolong, apa yang bisa kubantu? Sehingga anak diasah kepekaan sosialnya, bahwa saya nggak boleh hanya memikirkan diri saya sendiri, bahwa kebersamaan dengan teman lebih penting daripada kompetisi. Ibu bapak, kita perlu terus berefleksi bagaimana kita mendidik anak-anak kita selama ini dari rumah. Next, tinggal 2 slide lagi Bapak Ibu. Yang berikutnya, pendidikan Kristiani di gereja yang lebih substansial. Gereja kita, katekisasi atau sekolah minggu atau kategorial remaja pemuda, bukankah kita berpikir masih pokoknya harus bisa menghafal perjanjian baru dan perjanjian lama, hafal semua. Harus bisa menghafal tokoh-tokoh dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Maka kita buat cerdas cermat Alkitab. Betul loh Ibu Bapak ya? Kita masih berpikir kognisi, pengetahuan harus dihafalin semua. Pendidikan di gereja, baik katekisasi, kategori remaja, pemuda, bahkan kita yang sudah dewasa, harus mengasah cara beriman yang lebih substansial. Kepekaan kita terhadap sekeliling kita. Jemaat mana yang perlu ditolong? Ibu itu sudah 3 bulan gak pernah gereja. Kenapa dia? Sakitkah? Pindahkah? Atau jangan-jangan ada pergumulan? Atau kita tidak pernah memikirkan orang lain? Kita gak pernah mengingat siapa yang perlu kita kunjungi, siapa yang perlu kita doakan. Ibu bapak, mari sebagai gereja kita pun mengasah kepekaan kita terhadap yang lain. Bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang keluar dari kegelapan menuju terang Kristus, saling menopang, saling mendoakan. Jika ada pergumulan satu orang, satu keluarga, tidak perlu kita gembar-gemborkan, menceritakan aib orang. Tapi kita doakan, kita topang, kalau perlu kita tanya, perlu bantuan apa? Itu jauh lebih baik. Itulah wujud iman yang substansial tadi. Religiusitas yang substansi tadi, itulah dia. Perbuatan kita lebih penting daripada kata-kata kita. Doa kita dibutuhkan untuk gereja yang terus akan berkembang. Yang terakhir, pendidikan formal yang melekat pada moralitas dan etika. Sama saja, di sekolah anak-anak kita mulai dari TK pun sudah diajarin kompetisi. SD kompetisi, yang juara 1 dapat hadiah, juara 1, 2, 3. Ada anak yang secara kognisi dia tidak cerdas, tapi bagian lain dia cerdas. Ini kan juga salah kaprah Ibu Bapak. Ada anak yang kecerdasannya bukan kognisi, tapi tidak pernah diakui. Bahwa pendidikan masih melulu menilai atas pengetahuan, kognisi, knowledge. Padahal di sana banyak elemen-elemen lain yang perlu dilihat dengan mendalam. Maka Ibu Bapak, kirimlah anak kita ke sekolah-sekolah yang punya karakter building yang baik.
yang tidak hanya mengajarkan prestasi dalam pengetahuan, tapi juga ada moralitas yang ditingkatkan, yang dipelajari, ada makna hidup yang terus dipercakapkan, kemudian ada integritas juga yang terus diasah. Dan ini menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah Kristen milik gereja. Krisis pendidikan, HKBP, gereja saya, GPM, punya banyak sekolah, punya yayasan pendidikan. Dulu tahun 80-90 sekolah-sekolah ini jaya, tapi sekarang negeri sekarang semakin hebat Ibu Bapak. Sekolah-sekolah milik gereja pelan-pelan menuju kematian. Guru tinggal 1, murid tinggal 5. Pendeta pun sudah tidak mau mengirim anaknya ke sekolah gereja. Dikirim ke sekolah swasta yang lebih bagus, yang lebih mahal, atau ke negeri yang lebih bagus. Itu sekolah-sekolah gereja mau jadi apa Ibu Bapak? Gedungnya di situ masih ada, tanahnya di situ masih luas. Tapi operasionalnya sudah kacau balau. Ini pun PR kita sebagai gereja. Bagaimana pendidikan Kristiani di sekolah-sekolah Kristen ini juga berjalan, termasuk jalan keluar untuk sekolah-sekolah yang menuju kematian. Mau diapain? Mau dijual aja lahannya? Mau dijual aja sekolahnya? Mau dikasih ke pemerintah dijadikan negeri? Atau mau dibikin apa? Dan ini juga pergumulan PGI Ibu Bapak. Karena anggota PGI banyak sekali gereja-gereja zaman sending yang meninggalkan banyak sekolah. Dan sekolah-sekolah itu sekarang terus mengalami kemunduran, banyak yang sudah mati. Mari kita berdoa supaya pendidikan kita secara substansial sungguh-sungguh berkeadilan. Tapi pun kita berdoa supaya gereja, pemimpin gereja diberikan hikmat oleh Tuhan. Sekolah-sekolah itu mau dibikin apa? Apakah mau dijadikan tempat kursus, tempat advokasi ilmu-ilmu tertentu? Yang pasti gereja dipanggil Tuhan untuk mencerdaskan bangsa. Gereja dipanggil Tuhan ketika sending datang, Ibu Bapak kalau kita perhatikan selalu ada 3 hal yang dikerjakan. Berkhotbah mengabarkan Injil, di saat yang sama mencerdaskan kehidupan orang-orang dengan sekolah, tapi di saat yang sama menyembuhkan sehingga gereja selalu punya rumah sakit. Maka biarlah renungan kita dari Amos hari ini terus menolong kita berefleksi. Sebagai orang tua, mari meningkatkan pendidikan iman di keluarga kita masing-masing. Sebagai Bapak dan Ibu, tantangan kita sebagai orang tua sangat besar Ibu Bapak. Mari berserah kepada Dia, Sang Kepala Gereja, Sang Kepala Keluarga, memberi hikmat kepada Bapak dan Ibu dalam keluarga, bisa menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan iman. Dan kita mendoakan sekolah-sekolah milik gereja kita, juga pelayanan pendidikan di gereja ini, katekisasi dan yang lainnya juga boleh sungguh-sungguh mengasah orang-orang melihat integritas, kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk terus diasah dan digumuli. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 50 Sabdamu Abadi.
Mari kita bangkit berdiri, Ibu dan Bapak. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita bersama mengikrarkan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk pengampunan dosa dan hidup. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Stella Kaya. Disilahkan. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Jemaat, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu meski digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Bersyukur semua atas kebaikan
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Delcia Parera, disilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Biarlah pujian di saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Darah-Mu dicurahkan
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh sehat, kami bersama dengan keluarga, dengan setiap pergumulan kami dengan pekerjaan kami dengan pelayanan kami. Kami syukuri setiap cinta dan sayang Tuhan yang masih mengizinkan kami menikmati hari Minggu ini. Kami berdoa untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah setiap keluarga-keluarga sungguh-sungguh mengajarkan hal-hal yang baik dari rumah. Kepekaan akan ketidakadilan, kepekaan sosial, tidak hanya mengutamakan pengetahuan, prestasi dan kompetisi. Berkati Bapak dan Ibu sebagai orang tua dalam keluarga. Tuhan tolong. Tidak mudah menjadi orang tua di zaman ini. Berkatalah setiap Bapak dan Ibu agar Tuhan sendiri yang menjadi penolong, memberikan hikmat bagaimana mendidik anak-anak dengan baik dari rumah. Supaya rumah sungguh-sungguh menjadi pusat pendidikan iman bagi semua anak-anak. Supaya gereja Tuhan pun diberkati dengan keluarga-keluarga yang hebat, yang sudah terdidik dari rumah. Gereja pun diperkaya dengan keluarga-keluarga yang sudah kuat dalam pendidikan iman dari rumah. Dan bangsa ini pun akan diberkati dengan anak-anak yang dididik dengan baik dari rumah. Sebagai gereja Tuhan, biarlah orang-orang percaya, putra-putri gereja dimanapun mereka mengabdi, mereka sungguh-sungguh memancarkan sinar Kristus, menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang berintegritas. Integritas menjadi hal yang lebih penting daripada prestasi, jabatan. Karena itulah yang dirindukan Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Sia-sialah kami beribadah, memberikan persembahan, memuji Tuhan dengan suara kami, kalau hidup kami tidak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Sia-sialah kami rajin berdoa, melakukan ritual-ritual ibadah kami, jika kami tidak peka dengan tetangga dan saudara-saudara kami yang lain membutuhkan pertolongan. Sia-sialah kami memanggil nama Tuhan menjadi orang-orang yang religius, kalau ketidakadilan terjadi di sekeliling kami dan kami hanya diam saja. Maka Tuhan, tolonglah setiap kami, kuatkanlah setiap kami, agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Kami sebagai orang tua, sebagai bapak atau ibu, kami sebagai anak-anak di rumah, putra dan putri, pemuda gereja, remaja gereja, supaya kami pun sungguh-sungguh memancarkan sinar Kristus dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang hadir hari ini. Berkati setiap pergumulan keluarga yang hadir Tuhan. Mungkin ada yang merindukan pekerjaan, merindukan anak, banyak hal yang mereka doakan kepadamu. Jawablah doa mereka ya Tuhan. Mungkin ada relasi suami istri yang tidak baik selama ini. Ya Kristus Sang Damai, kiranya Engkau mendamaikan dan memulihkan relasi suami dan istri. Mungkin ada relasi orang tua dan anak yang tidak baik selama ini. Ya Kristus Sang Cinta Kasih, biarlah relasi orang tua dan anak kembali hangat dan mesra Tuhan, seperti kasih-Mu kepada kami. Berkati juga gereja GPM Maranatha ini menjadi berkat bagi siapapun yang hadir di kota Ambon yang beribadah di sini. Berkati majelis dan kelasis yang mengelola pelayanan di tempat ini. Seluruh hamba-hamba-Mu mulai dari pendeta dan seluruh majelis penetua diaken, Tuhan berkati mereka seluruhnya Tuhan. Mereka pun punya banyak pergumulan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan di pelayanan ini. Kuatkan mereka, berikan hati yang terus mau sehati mengerjakan pelayanan Tuhan di gereja ini, bahkan di GPM.
Kami juga berdoa bagi para perantau yang hadir di kota Ambon, dalam pekerjaan mereka, di kantor mereka, di usaha mereka, berkati mereka seluruhnya Tuhan. Supaya dalam setiap hal yang mereka terima dari Tuhan, lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat bisnis, lewat apapun, mereka pun mengingat bahwa keadilan pun harus menjadi yang utama untuk dilakukan. Supaya kami menjadi orang-orang yang jujur dan peka terhadap sekeliling kami. Kami menjadi orang-orang yang mau memberi dan menopang yang lemah. Tuhan, sekali lagi berkati seluruh pergumulan umat-Mu yang hadir hari ini. Berkati anak-anak muda yang punya banyak pergumulan dalam studi, mencari pekerjaan, mencari jodoh, atau pergumulan hal-hal yang lain, pergumulan ekonomi. Jika kami mengalami pergumulan yang berat, biarlah orang-orang muda ini sungguh-sungguh Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Supaya mereka pun mengandalkan Tuhan dan terus berusaha sekuat tenaga. Mencari yang terbaik kehendak Tuhan dan Engkau juga akan berikan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, tak lupa berdoa untuk kota Ambon. Biarlah kota ini terus menjadi sumber inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Kota Ambon yang terus damai, Tuhan berkati. Gereja GPM menjadi terus pusat yang akan melakukan kesaksian dan pelayanan bagi masyarakat sekitar di Ambon bahkan di Maluku secara umum. Berkati Indonesia, negara kami tercinta. Berkati pemimpin bangsa kami pun supaya memerintah dengan mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri, agar mereka mengabdi, berkarya, melayani masyarakat banyak. Tuhan lawat negeri kami ini. Inilah doa dan syafaat kami Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan mengakhiri doa syafaat ini dengan berdoa bersama-sama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan kita harus membawa berita kepada sekitar kita. Kita pujikan, kita harus membawa berita. Yang dikasihi Tuhan, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Mari kita menjadikan keluarga kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu.
Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.